Halo para petualang, gimana perjalanannya sejauh ini? Oke, kali ini kita break dulu sebentar ya dari kesibukan membangun dan nyiptain sesuatu. Kita akan coba menyelami perjalanan yang paling penting, perjalanan ke dalam diri kita sendiri, untuk melihat gimana cara kita berpikir itu udah bertransformasi. Anggap aja nih kayak kita lagi nulis catatan harian setelah melewati badai, sebuah refleksi tentang apa yang udah kita pelajari. Bukan cuma tentang dunia luar, tapi juga tentang diri kita sendiri. Nah, coba deh kita renungin kutipan ini. Ini benar-benar jadi intinya refleksi kita hari ini loh. Selama ini, kita mungkin fokus banget sama apa yang kita temuin. Produknya, fiturnya, idenya. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Siapa diri kita yang terbentuk selama proses itu? Inilah pergeseran fokusnya. Dari apa yang kita hasilkan, ke siapa diri kita yang ngehasilin itu. Oke, sebelum kita ngomongin perubahan, kita harus jujur dulu. Kita tuh startnya dari mana sih? Yuk, coba kita balik lagi ke titik awal, ke cara kita mikir sebelum petualangan ini dimulai. Ini dia, peta berpikir kita yang lama. Pernah ngerasain kayak gini nggak? Kita punya ide teknologi yang kayaknya, wah keren banget. Sebuah solusi brilian di kepala kita. Terus kita sibuk keliling, nyari-nyari, kira-kira masalah apa ya yang cocok sama solusi ini? Ini ibaratnya kita udah punya palu super canggih, terus kita bingung nyari pakunya di mana. Nah ini nih bahayanya. Kadang kita tuh jadi terlalu jatuh cinta sama teknologi buatan kita sendiri. Saking kagumnya sama kecanggihannya, kita jadi lupa nanya pertanyaan paling penting. Sebenarnya ada yang butuh nggak sih? Ada yang mau bayar buat ini? Fokus ke apa yang kita buat, akhirnya malah ngalahin kenapa dan buat siapa kita membuatnya. Tapi untungnya di petualangan kita ini kita nggak dibiarin jalan gitu aja. Kita dikasih peralatan baru. Dan ini bukan soal tools teknis loh, tapi alat buat berpikir. Semacam kompas buat ngebantu kita di tengah ketidakpastian dan sebuah lensa baru buat ngeliat dunia dengan cara yang beda banget. Coba deh perhatiin, pergeserannya tuh kerasa banget kan? Dulu di kiri itu fokus kita ke produk. Pokoknya fitur harus keren, teknologi harus canggih. Sekarang banting setir total ke kanan, fokusnya ke manusia. Obsesinya bukan lagi soal solusi, tapi soal apa sih yang benar-benar jadi kebutuhan pengguna, gimana konteks mereka, gimana perilaku mereka. Benar-benar 180 derajat bedanya. Filosofi di baliknya itu namanya human-centered design. Dan catat ya, ini bukan cuma sekedar metode atau step by step. Ini tuh mindset, sebuah cara pandang yang naruh manusia di pusat segalanya. Dan yang paling keren, kita nggak lagi mendesain buat mereka, tapi kita ngajak mereka buat bikin bareng-bareng. Jadi pengguna itu bukan objek, tapi partner kita. Nah, mindset ini tuh ada kompasnya, biar kita nggak tersesat. Namanya design thinking. Lihat deh langkah-langkahnya. Ini bukan jalan lurus yang sekali jalan selesai ya, tapi sebuah siklus. Kita mulai dari benar-benar nyemplung ke dunia mereka, pahami dan amati. Terus, kita definisikan masalah intinya apa. Baru deh dari situ, kita keluarin ide-ide gila, bikin prototipe simple, dan balik lagi ke mereka buat diuji coba. Kita kayak menari sama ketidakpastian. Terus, dampak nyatanya apa sih dari mindset baru ini? Simple tapi radikal banget. Kita belajar buat nahan diri. Nggak langsung loncat bikin solusi. Kita belajar buat mendengar dulu. Konsep Lean Startup juga nguatin hal ini. Intinya apa? Belajar tuh dari kenyataan di lapangan. Bukan dari dokumen rencana bisnis yang tebelnya minta ampun di dalam ruangan. Rencana itu oke, tapi kenyataan di lapangan itu raja. Gambar ini, ini ngegambarin prosesnya banget. Riset pengguna itu emang seringnya kelihatan berantakan. Penuh post-it, coretan di mana-mana. Tapi jangan salah, justru di tengah kekacauan inilah emasnya berada. Disinilah kita nemuin pain points yang sesungguhnya, yang jadi fondasi buat bikin solusi yang beneran berharga buat mereka. Jadi, ini nih mantra baru kita. Kita itu bukan lagi idea creator, tapi problem hunter, alias pemburu masalah. Prioritas utama kita itu pengguna dan masalahnya, bukan ide kita. Intinya, dengerin dulu, baru bikin. Oke, perubahan cara pikir ini nggak berhenti di situ. Ini ngebawa kita ke level berikutnya. Bukan cuma soal apa yang kita lakuin, tapi gimana cara kita ngelihat dunia. Terutama cara kita ngelihat masalah. Dulu, mungkin kalau dengar kata masalah, kita langsung ngerasa, aduh ribet nih, sesuatu yang harus dihindari. Tapi sekarang dengan kacamata baru kita, masalah itu justru jadi sumber nilai. Di dalam setiap masalah, ada benih-benih peluang. Masalah itu bahan bakunya inovasi. Nah, ini bagian penting banget.
Kita jadi belajar buat ngelihat ide-ide dan keyakinan kita sendiri itu bukan sebagai kebenaran yang harus dibela mati-matian. Anggap aja itu semua asumsi, sebuah hipotesis yang justru harus kita uji di dunia nyata. Ini butuh kerendahan hati loh. Terus gimana kalau hasil tes di lapangan nunjukin asumsi kita salah? Ya nggak apa-apa, itu bukan kegagalan, itu namanya pembelajaran. Disinilah pivot jadi jurus andalan kita. Pivot itu bukan berarti nyerah ya, tapi sebuah koreksi arah yang cerdas dan terstruktur, yang lahir dari data, biar kita bisa terus maju meskipun jalan awalnya ternyata buntu. Oke, kita udah napak tilas bareng-bareng nih perjalanannya. Sekarang pertanyaannya balik ke diri kita masing-masing. Jadi siapa kamu sekarang? Yuk kita coba isi mindset shift lock kita lewat beberapa pertanyaan pemandu berikutnya. Coba deh inget-inget lagi, sebelum ikut quest 1 ini, gimana sih cara berpikirmu? Waktu ada ide baru, apa yang kamu lakuin pertama kali? Apakah kamu tipe yang udah punya solusi, terus baru cari masalah? Coba jujur sama diri sendiri, peta lama kamu itu kayak gimana? Biasanya nih, di setiap perubahan, ada satu momen klik, momen aha. Mungkin pas lagi wawancara sama pengguna, atau pas hasil prototipenya di luar dugaan banget. Coba ingat-ingat lagi, apa momen pemicu buat kamu? Momen yang bikin kamu mikir, wah ternyata gitu ya. Dan sekarang, lihat diri kamu hari ini. Coba dijelasin, peta baru yang kamu pegang sekarang itu kayak apa? Gimana cara ngelihat masalah, ngelihat pengguna, dan ngelihat ide-ide? Apa yang benar-benar berubah dari caramu menavigasi dunia? Kalau kamu ngerasa perubahannya itu nggak dramatis, itu wajar banget loh. Karena perubahan sejati itu emang jarang datang kayak petir di siang bolong. Seringnya, dia muncul sebagai kesadaran kecil yang pelan-pelan tapi pasti ngubah cara kita ngelihat segalanya. Jadi hargai setiap kesadaran kecil itu. Sebagai penutup, yuk kita pegang pemikiran ini. Jadi inovator sejati itu ternyata bukan soal siapa yang paling cepat lari, tapi siapa yang paling sadar mau kemana dan gimana cara melangkahnya. Sadar akan asumsi kita, sadar akan kebutuhan orang lain, dan sadar akan setiap langkah yang kita ambil. Karena kesadaran itulah yang mengubah kita. Terima kasih ya udah mau berefleksi bareng-bareng.